Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dalam channel Eko Risdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial tentang masih di template PowerPoint ya. Ini merupakan request dari teman-teman subscriber. Dan pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang template ke 160 yang bertema mata pelajaran seperti ini. Tutorialnya dan aset belajarnya silahkan teman-teman bisa download ya. Dan kita bisa preview template ke 160 ini adalah sebagai berikut. Ini adalah logo yang bisa teman-teman nanti ganti, nama sekolah, kemudian di sini ada fitur menunya. Oke, seperti ini. Kemudian masing-masing menu bisa mengarah ke slide yang ditentukan, misalnya ke slide petunjuk. Dan ini merupakan slide dari petunjuk, dan isi dari petunjuk penggunaan atau petunjuk materi yang akan diberikan teman-teman bisa berikan di bagian sini. Kemudian di menu bagian atas ini bisa mengarah ke menu utama seperti ini. Oke, baik. Dan langkah selanjutnya kita juga bisa kembali mengklik menu yang ada di sini. Isi KI dan KD-nya bisa diletakkan pada bagian sini. Kemudian selanjutnya di bagian pojok kanan bawah ada menu yang bisa mengarah ke sebelum dan sesudah slide berikutnya. Nah, ini adalah slide bagian materi-materinya. Kemudian kita bisa klik next. Isi dari materi-materinya bisa teman-teman buat di pada bagian ini. Misalnya kita mau mengarah ke materi 2 seperti ini. Bisa diisi materi berupa video, teks, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih next. Dan ini adalah materi ketiga, materi keempat, dan selanjutnya. Dan selanjutnya kita juga bisa mengarah ke soal-soal. Oke, untuk jenis-jenis soalnya berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ini adalah bentuk soal yang teman-teman bisa buat untuk soal latihan yang dibuat bisa secara interaktif, misalnya seperti ini. Kita next selanjutnya, misalnya ini, kemudian next selanjutnya, misalnya ini, kemudian next selanjutnya. Kemudian teman-teman juga bisa memadukan beberapa soalnya dengan soal-soal interaktif yang berbasis online. Kemudian soal-soal tersebut bisa dibuat link QR code-nya, kemudian dimasukkan juga di PowerPoint. Nah, PowerPoint yang diberikan ini bisa teman-teman berikan ke peserta atau siswa ataupun yang lain dalam bentuk offline ataupun online. Nah, kemudian pada bagian next slide berikutnya ini adalah adalah lampiran daftar pustakanya ya yang diambil atau dikutip dalam presentasi PowerPoint ini. Oke, baik. Nah, kemudian di bagian akhir berisi tentang motivasi. Nah, teman-teman, untuk membuat aset-aset seperti ini di tutorial sebelumnya saya sudah mengajarkan. Misalnya ini membuat soal interaktif di PowerPoint. Ya, teman-teman bisa akses tutorialnya. Kemudian kita juga kemarin sudah mempublish tutorial bagaimana membuat e-modul secara online ya, menggunakan Flip PDF Corporate dan Corporate Edition, Flip PDF Professional dan Flip PDF Corporate, dan membuat soal interaktif ya. Di sini kuis interaktif di Flip PDF Professional. Baik. Nah, untuk template hari ini kita akan bahas tentang temanya bukan tentang skripsi ataupun tentang mata pelajaran, tapi ini berkaitan dengan undangan pernikahan ya. Template ini teman-teman bisa buat dan nanti bisa teman-teman dapatkan aset template-nya. Teman-teman bisa download secara gratis. Linknya ada di bawah deskripsi video. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman silahkan tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan aset-aset template menarik lainnya, dan juga informasi berkaitan dengan software pembelajaran yang menarik lainnya. Baik, kita akan coba slideshow hasil dari preview template 61 yang bertemakan undangan pernikahan seperti ini. Ini adalah animasi-animasinya. Oke. Kemudian seperti ini.
Oke, kemudian next ke slide berikutnya seperti ini. Nah, teman-teman, sebagai informasi, teman-teman nanti bisa mengconvert template yang sudah dibuat itu ke dalam bentuk video, sehingga teman-teman nanti bisa gunakan share melalui Facebook dan melalui media sosial media lainnya. Nah, ini adalah jadwal resepsi ya. Teman-teman bisa mencantumkan jadwal resepsinya di sebelah bagian kanan atau area yang kosong ini. Nah, kemudian next ke berikutnya, slide berikutnya adalah berisi tentang lokasi resepsi ya teman-teman. Kalau ada undangan biasanya ada lokasi resepsi, informasi yang berkaitan dengan lokasinya teman-teman bisa memberikan pada bagian sini. Next ke slide berikutnya, bahwa karena kita masih dalam pandemi COVID-19, kita di sini memberikan informasi bahwa tamu undangan harus bisa juga mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah informasi yang diberikan apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama resepsi. Baik, demikian preview dari template ke 161 dan kita akan belajar cara mengeditnya ya teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan tutorial saya. Masih di channel Eko Risdianto, channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran, baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran, desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran, review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, langsung saja subscribe channel ini ya. Karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan. Nanti template ini teman-teman bisa dapatkan, namun di sini saya akan berikan informasi tentang bagaimana cara mengeditnya. Baik, yang pertama adalah teman-teman bisa buka nanti di slide yang pertama. Slide yang pertama ini teman-teman tinggal bisa ganti dengan teks yang teman-teman inginkan ya. Di sini saya gunakan jenis font Beauty Mountain Person. Jadi kalau teman-teman nanti ketika mendownload template ini, jenis fontnya itu tidak cocok. Kalau teman-teman ingin mendapatkan jenis font yang ini, teman-teman silahkan misalnya buka aja browsernya ya, kemudian buka Google, kemudian ketikkan aja font ya, Beauty Mountain Personal Use. Nah, nanti di sini websitenya nanti seperti ini, banyak yang menyediakan jenis font ini, antara lain adalah 1001 font ya. Teman-teman bisa akses, misalnya mau yang 1001 font boleh, ataupun yang dafont.com. Misalnya teman-teman mau mendapatkan jenis font ini, teman-teman tinggal download ya. Silahkan teman-teman tinggal download. Misalnya kita buka download ya. Nah, setelah terdownload seperti ini, teman-teman buka foldernya di mana. Oke, kemudian klik kanan, kemudian teman-teman ekstrak ya, ekstrak folder rar tadi, kemudian klik 2 kali di foldernya. Nah, di sini teman-teman tinggal copy saja yang ini ya, teman-teman copy saja yang ini atau yang ini. Ini ada 2 jenis ya, 2 jenis fontnya, atau boleh mau 3 ini juga boleh. Kalau saya ini yang ini saja, yang Beauty Mountain Personal Use. Klik kanan, teman-teman copy, kemudian klik Drive C, kemudian pilih Windows, kemudian pilih font. Nah, kemudian teman-teman copy paste di font ini ya, klik kanan tadi atau copy paste Ctrl V ya untuk mempastenya. Nah, setelah teman-teman copy di sini, teman-teman tutup dulu ya, PowerPoint-nya.
nanti teman-teman hidupkan lagi agar jenis font yang telah kita masukkan tadi terdeteksi pada bagian ini. Nah, untuk jenis font yang lain teman-teman caranya kurang lebih sama. Silahkan teman-teman cari saja jenis font-font yang menarik ya, yang ada di sini dan bisa didapatkan secara gratis. Oke, baik teman-teman, ini jenis font yang tadi ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk ini nanti teman-teman bisa ganti dengan logo ataupun tulisan, boleh ya, silahkan. Kemudian untuk nama ya, nama di sini adalah nama si mempelai yang cowok dan cewek. Bisa tukar tempat, misalnya mau di kanan atau kiri, ini terbebas. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan gambar yang kami sediakan, berarti yang sebelah kiri adalah cewek, yang sebelah kanan adalah cowok. Baik, untuk animasinya, teman-teman, animasinya di sini saya menggunakan jenis animasi yaitu multiple. Kenapa multiple? Karena di sini saya menggunakan lebih dari satu animasi. Ya, di sini saya menggunakan animasi fly in ya, dan kemudian grow ya. Di sini ada animasi fly in dan grow. Nah, tapi kalau teman-teman sudah cocok dengan animasi ini ya tinggal dipakai saja. Nah, kemudian yang berikutnya di slide kedua ini adalah jadwal resepsi. Jadi teman-teman nanti bisa memasukkan informasi yang berkaitan dengan jadwalnya. Untuk teksnya bisa teman-teman copy di sini, boleh ya. Teman-teman bisa copy. Di sini saya gunakan beautiful people to person ya. Ya, jenis fontnya ini personal ya, bukan person. Teman-teman tinggal tekan teksnya, kemudian tekan Ctrl D pada keyboard, lalu ini teman-teman mendapatkan duplikatnya. Nah, ini tinggal ganti aja teksnya, misalnya Senin ya, Senin, atau hari ini ya, misalnya Minggu 18. Ya, kalau jenis font yang ini teman-teman tidak bisa mengetikkan angka ya, tapi kita ganti aja untuk jenis fontnya. Misalnya di sini saya gunakan yang Badabum ini, boleh ya, misalnya Badabum Minggu 18 Juli 2021. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ukuran fontnya bisa diperkecil, klik pada bagian menu home, kemudian diperkecil seperti ini. Biar agak kontras, teman-teman bisa select all teksnya, kemudian pilih warna kuning atau jenis font atau warna font yang lain ya, silahkan teman-teman ikut. Nah, kemudian tempat ya, teman-teman bisa duplikat ini, kemudian waktu ya, biasanya waktu dan tempat. Di sini waktu, misalnya kapan ya, jam 10 PIB sampai dengan selesai, mungkin seperti itu. Kemudian kita klik dulu, kemudian Ctrl D lagi, tekan di sini misalnya tempat ya, tempat ya, misalnya di titik-titik ya, sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Nah, kemudian teman-teman, ini untuk bagian background yang agak warna putih ini teman-teman bisa atur ya. Ini mau dibuat melengkung seperti ini boleh, mau pas kotak juga boleh. Nah, silahkan teman-teman atur. Pengaturannya ada di sini, ada kuning-kuning seperti ini ya, teman-teman, ada kuning seperti ini, ada kuning-kuning. Tinggal atur sebenarnya ke kanan ke kiri. Oke, baik. Nah, jika ada informasi lain silahkan letakkan di sini. Nah, untuk mengganti ya, teman-teman, di sini kan saya sudah berikan aset gambar animasi seperti ini. Ya. Aset gambar seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menggantinya, silahkan teman-teman ganti dengan gambar yang lain. Untuk menghapusnya, teman-teman bisa blok seperti ini. Nah, ini akan terseleksi semua, lalu delete misalnya seperti ini. Nah, ini akan terdelete jika teman-teman tidak menginginkan gambar ini. Tekan Ctrl Z untuk undo jika teman-teman masih mau menggunakan ini. Nah, untuk membuat gambar yang lain, saya sudah memberikan aset
di slide kelima. Ya, ini adalah alternatif slide yang teman-teman bisa gunakan. Contohnya teman-teman mau gunakan yang ini ya, set gambar ini kita copy saja. Kemudian copy paste di sini. Copy paste di sini. Untuk kalau kita slideshow ini belum ada animasinya teman-teman, ini belum ada animasinya. Yang ada animasinya adalah yang sebelah kiri. Nah, kalau ingin membuat animasi yang sebelah kanan, teman-teman klik kanan, kemudian convert to shape. Nah, kemudian untuk animasinya teman-teman bisa copy dari animasi yang ada di sebelah kiri. Caranya gimana? Klik pada bagian ini, klik menu animasi, kemudian pilih animation painter, lalu terapkan di sini. Maka yang sebelah kanan akan ada animasinya juga. Oke, kemudian jika yang lain mau, ini kan kalau di slideshow seperti ini teman-teman ya. Diklik. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin menghapusnya yang sebelah kanan, berarti teman-teman tinggal hapus aja yang sebelah kanan, misalnya mau yang sebelah kanan aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian animasi ini juga bisa diterapkan di bagian ini, ada bagian-bagian yang bawah ini bisa juga diterapkan animasinya. Misalnya kita copy saja animasinya dari animasi yang sudah ada. Maaf. Klik animation painter, klik pada bagian sini. Namun arahnya kita bisa rubah dari bawah, misalnya from bottom. Oke. Kemudian klik animation painter, terapkan di bunganya. Iya, seperti ini. Kemudian kita misalnya dari kanan. Oke, satu lagi ini di bagian yang ini ya. Oke. Nah, coba kita akan lihat previewnya. Diklik, sorry. Kita ulangi dulu dari sini. Kita klik. Oke, next ke halaman ini, ke slide berikutnya. Lalu muncul seperti ini, muncul seperti ini seperti ini. Oke ya, teman-teman udah paham untuk membuat animasinya. Untuk pilihan asetnya, teman-teman bisa pilih yang ini ataupun ini, boleh silahkan. Nah, untuk slide ketiga ini sama, teman-teman. Jenis teksnya, kemudian lokasi tempat untuk menambahkan informasinya, teman-teman bisa tinggal copy saja di sini, Ctrl C, kemudian paste di sini, letakkan pada bagian sini. Jika teman-teman ingin menambahkan peta lokasi, silakan teman-teman tinggal tambahkan peta lokasi di bagian sini, gambar peta lokasinya ya. Kemudian ini bisa paste juga di sini. Ini contohnya, nanti teksnya teman-teman bisa ganti. Nah, untuk menambahkan slide berikutnya, misal teman-teman merasa bagian 4 slide ini kurang atau ingin ditambah, teman-teman bisa duplikat slide keempat ini, misalnya Ctrl D ya. Tinggal teman-teman hapus pada animasi ini. Kemudian jenis judulnya bisa teman-teman ganti, misalnya di sini saya kasih informasi tambahan ya. Kemudian ini bisa teman-teman delete, ganti dengan jenis informasi yang lain. Nah, jika sudah merasa teman-teman selesai atau ini mau dihapus, boleh, karena nanti ketika teman-teman tidak hapus, ini akan terrecord dan terpublish. Oke, asumsinya teman-teman, di sini saya akan hapus ya. Hapus, ini yang akan saya tayangkan dan saya akan convert menjadi sebuah video. Dan ini saya gunakan transisinya, saya menggunakan jenis transisi adalah curtain ini untuk tampilan ini ya, tampilan membukanya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan transisi itu, curtain, seperti horden yang terbuka gitu ya. Nah, seperti ini.
Jika teman-teman ingin mengganti dengan jenis transisi yang lain, misalnya teman-teman pada bagian ini teman-teman ingin rubah jenis transisinya adalah yang peak curve, juga boleh. Nanti hasilnya seperti ini. Baik, jika sudah selesai, teman-teman bisa convert dalam bentuk video. Klik menu file, kemudian save as. Letakkan di mana, misalnya saya pilih di drive D misalnya. Saya di sini pilih MP4. Kemudian tekan save. Teman-teman lihat pada bagian bawah ini sedang proses untuk mengkonvertnya. Ya, mengkonvertnya. Ditunggu saja. Baik teman-teman, ini adalah video yang sudah sudah terkonvert dalam PowerPoint yang sudah terkonvert dalam bentuk MP4 tadi. Kalau kita tadi PowerPoint-nya ini ya. Ini PowerPoint-nya, ini adalah file videonya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman, sama dengan preview pada PowerPoint-nya. Nanti ada animasi sebelah kanan muncul, kemudian teksnya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini teks yang kita tambahkan tadi ya. Ini kemudian animasi gambar yang kita tambahkan tadi. Kemudian masuk ke halaman berikutnya. Ini tulisannya tadi kita belum ganti ya. Oke, peta lokasi. Kemudian, nah ini harusnya di teksnya tadi kita buat juga animasinya ya. Nanti kita akan coba sedikit kupas tentang cara memasukkan animasinya. Oke, ini tambahan. Oke. Nah, teman-teman, tadi ada font yang muncul dulu sebelum backgroundnya muncul. Kalau yang ini kan ini muncul ya, munculnya bersamaan. Nah, kita yang tapi bagian ini ada kekurangan. Coba kita lihat slideshow. Nah, teksnya itu muncul dulu ya, muncul dulu. Kenapa? Karena di sini backgroundnya dibuat animasi. Nah, kita coba rubah ya. Di sini kita buat aja, kita ikutin di bagian ini animasinya. Kita copy saja animasinya, klik animation painter, lalu kita buat grup dulu ya, teksnya kita buat grup dulu. Ctrl G. Nah, ini sudah menyatu seperti ini. Tinggal kita copy animasinya. Klik di sini, kita animation painter, kita klik kepada bagian teksnya. Nah, seperti ini. Jadi, teks ini nanti akan muncul setelah animasi yang sebelumnya berjalan. Contohnya kita slideshow seperti ini. Oke kan, belum muncul ya teksnya. Nah, ini muncul, judulnya muncul, baru isi teksnya baru muncul. Nah, silakan teman-teman lakukan hal yang serupa untuk yang slide-slide berikutnya. Baik, demikian preview template dan tutorialnya, template 161 yang bertemakan undangan pernikahan. Semoga teman-teman menyukai video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan template-template menarik yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan baik untuk kegiatan pembelajaran atau hal-hal yang lain. Jika teman-teman menyukai video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Salam sukses buat semuanya, salam sehat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.